Adakah ya kamu orang-orang asli Papua yang berambut keriting, yang berkulit hitam coklat? Aku berulang kali memberitahukan kepada kamu bahwa aku Yahusua, Masya Adonai, orang hitam rambut keriting, orang Papua, kepada kamu melalui hamba-hambaku dari dalam Papua dan luar dari Papua, bahwa aku berabad-abad lamanya tidak menyatakan ini kepada bangsa-bangsa, tetapi aku datang memberitahukan kepada kamu orang Papua. Adakah iman, kasih, pengharapan kepadaku? Apakah kamu sungguh-sungguh mengakui dan mengasihi aku, orang Papua? Orang asli Papua, aku Yosua hitam, orang asli Papua. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu Korintus 13 ayatnya yang ke-12 dan 13. Karena sekarang kita melihat dengan cermin dalam suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, ialah kasih. Salam saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, orang asli Papua yang hari ini sedang menangis, yang meratap, yang sedang bergumul, sedang bersuaka politik di berbagai negara oleh karena negeri Papua, haleluya, yang berambut keriting dan juga yang berkulit hitam coklat. Saudara-saudara terkasih pagi ini, haleluya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, di mana saja Anda berada yang akan mendengarkan berita yang baru, yaitu berita kudus yang tidak terbinasakan, Markus 16:8c. Salah satunya hari ini adalah di mana Yahusua Hamasya Adonai kita itu adalah Yahusua Hamasya Adonai hitam, orang asli Papua. Dan kesaksian tentang perkara ini sudah ada di Papua dari generasi ke generasi, tetapi baru dibukakan kembali di tahun 2007. Lalu nama Yahusua Hamasya Adonai itu sudah ada di Papua, haleluya. Dan sudah banyak hamba Tuhan sedang melihat penglihatan tentang, dan Yesua sedang menampakkan diri bahwa Yesua adalah orang asli Papua, dan dia suruh mengakui bahwa dia adalah orang Papua. Lalu dari luar Papua juga sedang melihat, sudah berbagai hamba Tuhan sudah melalui channel demi channel dalam beberapa episode sudah berkata bahwa Yesua itu Yesua hitam, orang Papua. Saudara-saudara terkasih, sekarang pertanyaannya, adakah orang Papua itu beriman kepada Yesua Hamasya Adonai hitam, orang Papua itu, rambut keriting, orang Papua itu? Adakah orang Papua punya iman kepada dia? Adakah orang Papua punya kasih kepada dia, kembali mengasihi dia, orang Papua itu, Yesua Hamasya Adonai? 3. Apakah orang Papua asli sekarang menaruh harapan kepada Yesua, orang Papua itu, bukan kepada yang bule yang dari Roma kah, dari negara koloni Roma kah, dari Eropa kah, dari Yerusalem kah? Yerusalem di sana itu dia keluarga kita juga, haleluya. Tetapi mereka tahu di sana bahwa Yesua itu kulit hitam, coklat, sawo matang, haleluya, atau warna zaitun, buah zaitun. Saudara rambut keriting, haleluya, orang di Galilea, haleluya. Puji Yesua, saudara-saudari terkasih, ya seperti ada hamba Tuhan dari Buton namanya Yunus Gada, dia sedang memberi Tuhan memberi karunia kepada dia untuk karunia bahasa
roh dan berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa manusia. Dia sedang menyatakan Tuhan berbicara kepada dia dengan bahasa meh yang paling dalam. Orang belum mengerti bahasa meh itu. Kami sudah sempat berdoa tanya Tuhan, dan Tuhan bilang sama dia bahwa hanya orang yang memiliki bahasa inilah Yesua itu, dia berasal dari situ. Yosua Masih Adonai itu Yesua hitam orang Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, kami telah berdoa itu, dan itu bahasa meh yang zaman dulu punya. Zaman waktu Yesua Masih Adonai atau Koye Gadol itu masih menggunakan bahasa Ibrani. Haleluya. Dan bahasa Ibrani itu kini dia tersimpan dalam bahasa Mapia, suku Mapia, bahasa Mapia, yang artinya bahasa segala bangsa. Terus ada bahasa Mugaumana, bahasa Taman Eden dalam agama Bunani, dan bahasa yang sekarang kita pakai, orang Me pakai, itu juga ada kesamaan dengan bahasa Israel. Haleluya. Saudara-saudara, dari bahasa kita mengenal bangsa. Haleluya. Jadi berikutnya itu di sini saya akan bersaksi tentang pengharapan iman dan kasih. Nah, pengharapan iman dan kasih, tinggal 3 hal itu. Sekarang adakah orang Papua mengasihi Yesua dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Yesua orang Papua dengan sungguh-sungguh setelah kita mengenal jati diri Yesua sesungguhnya dia adalah orang Papua. Haleluya. Jangan kamu menangis di kiri kanan, kamu menangis sama kamu punya orang Yesua Masih Adonai hitam orang Papua itu. Yesua bilang siapa keluarga saudara itu orang Papua. Cuma karena mereka belum mengenal saya dan mereka belum panggil saya dengan benar-benar. Sekarang kita mendengarkan dulu satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari Kalimantan. Seorang hamba Tuhan dari Kalimantan, kedua anaknya, dan dia sendiri mendengar, melihat bahwa nama Yesua Masih Adonai orang Papua itu namanya adalah Yahusua. Dan kulitnya sekian. Kita dengarkan dulu. Setelah itu baru puji Yesua Masih Adonai. Kita dengarkan dulu cuplikan ini. Bicara kepada saya langsung secara audible, maksudnya dia bicara saya mendengar. Ya. Saya itu jalan pulang dari sawah, tiba-tiba suara Tuhan berbicara kepada saya, anakku, saya saja hanya dalam namaku. Lalu saya tiba-tiba tunduk ke tangan, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Siapakah saya sehingga engkau berbicara kepadaku? Bukankah aku tahu nama Tuhan itu Yesus Kristus? Nah, dari situlah saya langsung menangis. Tapi saya bersuka cita yang tidak pernah saya tahu. Karena saya ini orang yang biasa-biasa saja. Jadi, pengiran waktu saya mendengar suara itu, Tuhan minta hanya percaya dalam namanya. Lalu dalam hati saya sudah tahu nama Tuhan itu Yesus Kristus. Ternyata Tuhan mau memberitahu namanya yang benar melalui anak kami. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Akhirnya saya lihat sekarang ternyata nama yang sebenarnya itu Yahusua. Terima kasih. Nah, asal-usulnya itu dari Papua. Karena anak saya itu dibawanya ke Papua, langsung dibawa rohnya ke Papua, lalu Tuhan memperkenalkan namanya dan wajahnya. Anak saya langsung melihat wajah Tuhan itu seperti wajah orang Papua, kulitnya warna hitam kecoklatan mengkilat. Lalu terakhir dia berbicara saat dia bertemu itu, sebentar lagi aku akan menjemput kalian yang sudah ditandai. Itu videonya waktu itu pernah saya kirim sama Pak Gembala. Ya. Nah, ini yang saya tambahkan. Terima kasih. Iya. Aku dikasih mama begini. Orang Papua ini nanti jadi rebutan untuk bangsa-bangsa. Orang Papua akan jadi Haleluya. bangsa-bangsa. Haleluya. Orang itu jadi rebutan untuk bangsa-bangsa. Karena mereka punya kekayaan, Bukan tapi karena karena kekayaan, Tuhan tentukan. Haleluya. Nah, hikmat yang Tuhan berikan untuk mereka lain dengan semua hikmat yang ada di dunia.
Lalu dari Papua ini yang akan jadi rebutan bagi suku bangsa yang lain. Itu waktu ibu dia menjelaskan ya, anaknya berbicara. Ya ikut saja kata. Haleluya. Baik, berarti kita masuk sekarang berdoa ke Ratu Seba itu. Berdoa ke Ratu Seba ini satu. Yang kedua itu berdoa supaya kita punya orang Papua punya iman, kasih dan pengharapan itu kepada Yesua orang Papua itu. Itu yang kedua. Amin. Yang ketiga itu kita berdoa lagi nanti apa yang Tuhan bawa kita. Kita masuk doa sekarang. Nah, saudara-saudara orang asli Papua yang manis dan cantik sesuai Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6. Haleluya. Ya, jadi Yesua itu orang asli Papua, sungguh-sungguh. Haleluya. Sekarang kita dengar itu kesaksian tentang Nusgada ini. Nusgada, hamba Tuhan ini. Dia berbicara di dalam ini, baru kami berdoa, tanya Tuhan, apakah itu benar dari Tuhan atau tidak. Kami tanya, apa yang Tuhan berikan karunia kepada Nusgada, orang Butong ini, dia berbicara dalam bahasa Julu punya. Kita dengar. Tapi di dalam itu semua gambar seperti ini. Tadi kata doa itu, iya. yang orang yang bicara bahasa Me itu. Iya, orang Butong. Iya, dia namanya Nusgada, Gada. Itu dia bukan punya Tuhan pakai seperti itu. Terus mama lihat itu, dia berbicara bahasa Me, tapi itu bahasa dalam betul. Mama lihat bawa besar ke dalam betul. Dulu orang-orang tua, orang datangnya ke orang-orang yang datang. Itu masuk di dalam goa itu baru untuk berbicara di bahasa itu. Jadi itu dia bahasa dalam, bahasa leluhur tolong. Iya. Mama itu bahasa yang dia ucapkan itu sama dengan dulu Mama. Kita dua berdoa itu Bayi Salomo toh di juga baru Tuhan bukakan lewat Mama itu. Itu bahasanya hampir sama dengan itu. Terus bahasanya juga itu sama dengan yang siapa ini Delila waktu pertama kami ketemu itu dia bilang bisa bahasa Mapia yang dulu dia bilang begitu. Roh Kudus ajar dia. Itu mana pikirkan sampai ini dulu orang tua dia tinggal di dalam goa itu dalam takut dan tinggal di dalam itu. Tahu goa aja di mana? Coba kita cek dulu Mama. Coba kita cek. Bapak dalam nama Bapak tak. Jadi itu kembali ke pokok pembahasan tentang bahasa dan bangsa dan bagaimana orang Papua kembali sekarang percaya Yesua kembali. Yesua masih Adonai hitam orang Papua itu. Haleluya. Nah, sekarang kembali ke tadi itu Nusgada punya kesaksian. Nah, zaman itu moyang orang Papua pada zaman itu, zaman generasi Yesua setelah disalibkan, dunia ini kacau balau saudara-saudari. Hampir 6 juta orang Yahudi itu dibantai habis-habisan oleh orang Roma dan Eropa dan bersekutu baru. Martin Luther itu dibilang protes, padahal itu Martin Luther dengan orang Roma sama-sama mengejar orang Israel, Papua, Yahudi itu 6 juta orang Yahudi dibantai habis-habisan. Pada zaman itulah mereka tinggal di dalam goa-goa. Mereka sedang sembunyi, mempertahankan Injil Amasya Adonai, rantai yang tidak terputus ini. Haleluya, saudara-saudara terkasih. Jadi itu dia punya yang Roh Kudus dan bukakan seperti itu. Sekarang kita masuk lagi dengar apakah Yesua itu adalah batu penjuru yang tinggalnya di Papua, dia berbentuk apa? Kita ikuti sekarang hasil cuplikan doa yang Tuhan perlihatkan kepada kami. Tapi di dalam itu semua gambar seperti tentang Pulau Papua ada di dalam itu. Kita Pulau Papua, Firdaus Papua. Membawa kami ke dalam. Melihat itu dia terukir dengan warna kuning kemasan, hijau, kuning kemasan,
hijau itu sedikit tapi macam dia membawa begitu. Kawasan. Bapak, dalam nama Bapak terima kasih tadi waktu berdoa dengan hambamu Natalia, diberitahukan bahwa itu tempat aku berada. Tetapi batu itu akan dibuka dan diuraikan oleh hambanya, hambaku Mama Yusina. Bapak dengan demikian tadi kami berhenti, maka sekarang Bapak sedang menguraikannya. Mari Roh Kudus, batu yang Bapak sedang uraikan ini seterusnya, mari uraikan, beritahukan kami itu batu yang berada di bawah tempat Yesua lahir kah, atau mari kami minta petunjuk Roh Kudus Bapak dalam nama Bapak Takar Prades. Haleluya. Jadi kakak itu lihat bagian kaki batu itu dia membentuk kaki itu Papua itu bentuk Yesua sendiri, itu pribadinya tubuh Yesua sendiri. Jadi batu yang tadi itu Mama lihat dari batu itu membentuk tubuh Yesua. Tubuh Yesua sendiri dia sampai tinggi, jadi belum muncul semua permukaan, dia akan muncul, waktu dia akan muncul permukaan. Yesua ada di Firdaus, di Rain. Bapak, tadi Bapak beritahukan bahwa itu semua akan dibacakan, diuraikan oleh hambanya Mama Yusina. Jadi itu kakinya, kaki seperti Pulau Papua, kaki ada di mana, kepala. Jadi pembentukan itu seperti itu, dasarnya mulai dari mana. Jadi Mama lihat yang bentuk berdiri itu kita lihat Pulau Papua. Kalau di dalam peta itu satu semua, satu, tidak ada Sorong, tidak ada Manokwari, semua tadinya jadi satu manusia Papua, dalam bentuk sentuhan manusia Papua. Jadi Yesua itu ada di tengah-tengah, jadi dia membentuk karakter kita, bukan kita, tapi Yesua itu manusia Papua, sudah ada berdiri seperti manusia Papua itu dia. Yesua manusia Papua. Ini kalau untuk Yesua mau buat supaya kita mencari rahasia, kita kumpulkan rahasia, Yesua harus buat seperti ini supaya kita kejar rahasia mana yang benar. Ini yang kita Rahasia mana yang memang Yesua itu orang Papua yang benar. Karena Mama lihat itu dari bentuk batu itu, kakinya turun, tangannya bergerak, kepala, tubuhnya kekar, orangnya kekar, tubuh kekar. Satu bentuk itu melambungi Papua itu sudah dari situ keluar kaki, keluar tangan, keluar badan, kepala. Pulang waktu dia muncul ke atas permukaan, dia akan bertumbuh di bawah itu ada batu yang melompat. Ada dorongan batu yang melongkap, batu melambung itu di atas batu itu. Jadi batu itu bertongkat, dia terus naik. Nanti lama-lama dia tongkat naik sampai di atas permukaan. Dan semua mereka akan menyaksikan itu. Wow, Bayangan semua sudah mulai kena dampak. Dia punya bayangan semua sudah mulai kena dampak. Nanti sampai dia akan muncul dengan benar, dia akan melihat muka dengan muka. Sekarang Paulus bilang akan melihat dengan bayangan. Tapi nanti kita muka kita karena Yesus itu kasih. Bapak tadi Roh Kudus buka juga di Pulau Papua. Dan kita Papua itu tidak terpencar, kita satu kesatuan, satu utuh. Tangan, kaki, kepala, semua satu tubuh sudah. Kita ini keluarga kaum kerabat Yesus itu satu tubuh. Jadi itu bentuk Tuhan orang Papua satu tubuh itu. Jadi tidak terbagi. Jadi kita punya mata hati itu bahwa Yesus itu orang Papua. Tuhan kita. Tuhan. Haleluya, wahai Bapak, dalam nama Bapa sehingga dalam sebutan panggilan dalam keluarga pada zaman generasi Yesus, pada zaman Daud di atas Papua, mereka menyebutnya Kohe, Koreri, dan lain-lain. Bapak, dalam nama Bapak Takar, itulah panggilan keluarga.
Sedangkan nama Bapak, nama dibilang itu bahasa kasih. Macam kalau kita dalam satu keluarga kita punya nama tanah. Nama tanah itu bahasa yang paling dekat, akrab. Nah, keluarga yang tahu bahasa nama itu kita punya panggilan yang paling akrab. Keluarga yang paling dalam, kurang dalam. Mereka panggilnya Kohe. Kohe itu Kohe. keluarga atau panggilan nama keluarga untuk Yahosua itu Kohe. Kita bilang Yesus punya nama tanah, misalnya kita punya nama tanah, kita dipanggil nama keluarga. Nama Kristen ada, tapi ada nama keluarga, nama dalam, nama tinggal, nama tanah, nama asli. Itu nama aslinya Yesus. Benar Bapak. Benar Yesus, benar Roh Kudus. Diciptakan hadir gitu. Dalam Kohe bagaimana terdapat Bapak Yesus dan Roh. Itu waktu itu hadir di bumi dan kecil dipanggil. Itu nama keluarga. Keluarga menyapanya dengan nama keluarga itu Kohe. Koha akhirnya menjadi juru selamat. Raja semesta alam dari panggilan nama Kohe yang artinya imam besar, imam mulia, imam yang mulia dari Elohim yang berkata di tempat maha mulia. Wow, terima kasih Bapak kami naikkan ucapan syukur, pujian syukur, nyanyi syukur, korban ucapan syukur. Bapak tak keras Bapak. Ampuni kadang-kala kami lupa, kami takut. Bapak itu semua jauhkan daripada kami. Pada Engkau Yesus Masya Adonai. Ketika bagian yang ragu bimbang kalau sudah jauh daripada kami, maka tubuh rohani kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan seperti firman Tuhan yang belum kita firman Tuhan yang telah menjadi manusia tinggal di antara kami orang Papua pada waktu itu. Namun orang Papua takut menyatakan, memberitakan itu. Bapak dalam nama Bapak Takar, demikian pula kami manusia Papua sedang merendahkan diri membersihkan rahasia-rahasia dosa gulakan dalam tubuh kami sehingga tubuh kami, tubuh rohani kami akan masuk ke dalam. Yang Kudus berbicara itu dan sekarang kita jalan itu. Kita jalan di mana saja. Kita pakai prinsip bahwa saya membawa kemuliaan Yesus di tubuh saya. Saya mencerminkan kemuliaan Yesus. Saya bawa jalan di mana saja itu Yesus saya jalan. Karena Yesus hitam orang yang lahir ke bumi, dia sudah kembali ke surga jadi imam besar. Dan dia punya seluruh fungsi kehidupan tubuhnya ada di bumi. Jadi saya bawa dia punya tubuh kemana saya pergi, saya bawa tubuhnya Yesus jalan. Amin. Nanti tinggal waktunya kepala kembali dia punya tubuh. Jadi saya tidak jalan pribadi saya jalan pribadi Yesus. Saya bawa tubuh itu, saya jalan. Kalau kita bawa tubuh Yesus berarti kita sudah bisa mengerti bagaimana kita kehidupan. Jadi demikian dan Roh Kudus, Roh Hamasya. Jadi 1 Korintus 2 itu ayat yang ke-10, 11 itu apa gerangan terdapat dalam diri Bapa itu diselidiki, diberitahukan Roh Yahweh. Tetapi apa gerangan terdapat dalam diri Yeshua Hamasya Adonai itu diberitahu oleh Roh Hamasya itu kepada kita tentang dirinya, bahwa dia keberadaan dirinya. Terus apa yang terdapat dalam kita punya tubuh kita masing-masing dalam itu kita punya roh. Roh manusia itulah yang memberitahukan kepada kita. Haleluya. Tadi kita ikuti terlah Roh Hamasya Adonai. Itu sendiri ya dia memperkenalkan diri kepada kita orang Papua. Bahwa Yesus itu bukan bule, rambut panjang orang Roma atau Eropa, kulit putih, namun kosong, tidak ada tipu itu semua. Kita sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu orang Papua. Nah kita lihat di 1 Korintus 13 tadi. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar. Paulus bilang begini, saya melihat dengan samar-samar. Nah, terus tetapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi mengenal siapa? Mengenal Yeshua itu sendiri. Secara paling dalam. Dan Yeshua sedang memperkenalkan dia punya dirinya kepada kita itu dari tahun 2005, 2006 sampai sekarang ini. Sepanjang kami berdoa, Tuhan bukan dari 2017 lagi, lebih dalam lagi 2017 sampai dengan 2026 ini. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Dari Injil yang kekal di Wahyu 19:46 itu tentang jati dirinya sendiri. Haleluya.
Tinggal sekarang orang Papua mau percaya atau tidak. Kalau orang Papua itu percaya sungguh-sungguh dan mengasihi Yesus, orang Papua itu sungguh-sungguh dan menjaga kekudusan dan menaruh harapan kepada Yesus, orang Papua itu sungguh-sungguh. Haleluya. Nanti Tuhan memberikan hikmat. Yang pertama Tuhan memberikan hikmat. Hadiah hikmat. Dia akan taruh iman, kasih pengharapan kepada orang Papua. Lalu Tuhan kasih hikmat. Ada 7 hikmat yang Tuhan akan berikan kepada orang Papua. Haleluya. Jadi di Yesaya 11 itu ayat 2 itu. Nah, di situ Tuhan memberikan hikmat itu dicurahkan kepada kita orang Papua. Lalu orang Papua itu akan baku rampas, orang bangsa-bangsa akan baku senang sama orang Papua. Haleluya. Seperti Barseba yang dia datang menegakkan hikmat Salomo di Papua. Nah, seperti itu akan terjadi. Jadi tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Jadi itu tadi kita sudah ikuti hasil doa tadi. Yesus batu penjuru, batu peradaban. Batu penjuru, batu peradaban, batu karang yang teguh. Tuhan meletakkan batu penjuru itu di ujung timur dari Yerusalem, yaitu Papua. Haleluya. Jadi Tuhan tinggal di Papua. Papua itu Firdaus. Sehingga Yesus itu orang Firdaus. Jadi tinggal di Firdaus. Negeri Firdaus di rahim bumi Papua. Dan sebentar lagi Tuhan akan mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara terkasih, kita lihat demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kalau 12 rasul itu dong bagi 3. Yang iman itu Petrus. Petrus itu dia orang beriman. Memang pertama dia menyangkal Yesus. Tetapi belakangan dia beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Masih Adonai. Dia bilang begini, biarlah 12 murid yang 11 yang lain di martir, dibunuh dengan cara mati biasa. Tapi dia bilang, aku disalibkan harus kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu karena iman saja kepada Petrus. Dia iman kepada Yesus itu. Haleluya. Sekarang adakah orang Papua berpunya iman kepada seperti Petrus? Nah, itu bagaimana? Mulai dari kamu pakage dorang. Pakage itu mulai dari pakage. Sekarang apakah kamu betul percaya Yesus Masih Adonai yang disebut Kohei itu atau tidak? Haleluya. Kamu marga-marga di Papua yang sekarang mau percaya Yesus atau tidak? Itu satu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Masih Adonai orang Papua itu, dia datang itu dengan sangat dahsyat. Semua dewa-dewi atau ilmu apapun di bawah langit dan negara Indonesia beli dari Roma ke Rusia ke dari manakah beberapa organisasi orang Papua tidak akan dapat karena Yesus itu ada di atas tanah Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Demikianlah tinggal sekarang yang kedua itu pengharapan. Pengharapan itu Yakobus. Haleluya. Yakobus, ya. Haleluya. Mulai dari marga-marga Tatogo. Nah, mulai sekarang kamu menaruh pengharapan kepada Yesus Masih Adonai yang menumpahkan darah di tanah tumpah darah dari darahnya di atas tempat kampung kamu. Haleluya. Percaya itu atau tidak? Kamu yang tahu persis cerita ini. Haleluya. Harapan kepada darah Yesus Masih Adonai, imam besar, imam agung itu. Haleluya, yang berkuasa itu. Haleluya. Semua orang percaya menaruh harapan kepada darah Yesus yang dapat Yesus hitam orang Papua yang dapat menyucikan segala dosa manusia, umat manusia. Haleluya. Selanjutnya itu yang ketiga itu adalah Yohanes. Itu kasih Yohanes. Rasul Yohanes itu dia menyaksikan ini Yesus punya pertumpahan darah mulai dari awal di Taman Getsemani sampai titik penghabisan di atas Waitai Kotu. Haleluya. Dia menyaksikan bagaimana Yesus itu menderita. Dia saksi betul-betul. Makanya Tuhan kasih hadiah kepada Rasul Yohanes itu. Dia di Pulau Kokopa. Di Pulau Kokopa di tengah Danau Toga dia melihat kitab Wahyu yang sekarang kita pakai ini, kitab Wahyu ini. Nah, ini yang sekarang kamu marga-marga Suai yang ada di sebelah utara dari Pulau Papua ini, di Tanah Merah sana, di Nusu, harus kamu percaya sungguh-sungguh. Mulai dari kamu sudah di sana, marga-marga itu harus percaya. Karena sekarang rahasia pewahyuan ini dibukakan lewat marga Suai. Karena mereka turunan dari darah geng genetik Israel dalam tanda darah. Geng genetik daripada Rasul Yohanes itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, seperti yang tadi lihat penglihatan itu semua. Haleluya. Jadi Tuhan akan bekerja melalui mengikuti geng genetik
rasul-rasul Yosua yang pertama, murid-murid Yosua yang pertama, nabi-nabi Tuhan yang pertama. Semua orang Papua akan dibangkitkan ke gerakan ini, saudara-saudara terkasih. Sekarang adakah orang Papua percaya atau masih ragu? Haleluya. Aduh, kami sudah kenal cukup lama dengan laki-laki dari Roma sana, dari rambut panjang yang ganteng dari ini Eropa sana. Eropa sana, dari Inggris. Oh, haleluya, dong tipu kamu. Dogma doktrin Eropa dengan negara-negara koloni yang tidak punya kasih, dong menjajah orang Papua, dong menyiksa orang Papua. Kalau orang Yesua, orang Papua itu tidak ada, orang Papua itu sudah habis. Orang di Australia saja habis. Genosida, kulit putih dong genosida habis-habisan. Kamu di Papua itu apa? Cuma karena apalagi kekayaan Tuhan sudah taruh di Papua, kamu bisa dihabiskan. Cuma karena Yesua Masih Adonai itu dia orang Papua. Dia kulit hitam orang Papua itu yang bikin sampai dia yang melindungi kita orang Papua. Hanya dia yang mengasihi kita. Jawaban hanya dia. Kita mau meratap, menangis sampai ke mengadu, mengembara sehari sampai ke PBB, ke Amerika, ke mana, ke Israel sana, ke mana-mana. Tidak ada. Kunci kembali kepada Yesua dan orang Papua harus percaya Yesua. Haleluya. Mulai dari orang Wamena sana, orang Dani. Mulai percaya Yesua masih ada orang Papua itu. Kemarin kami berdoa itu. Orang Dani punya ini. Kenapa kepercayaan ini kurang untuk orang Papua percaya kembali kepada Yesus orang raja orang Papua. Bapak bilang itu doakan Israel yang terhilang itu. Itu suku Dan Lapagos sana. Kami berdoa dia. Berdoa begini. Wih, haleluya. Itu tadinya itu kan ini diperlihatkan itu seperti kayu. Kayu jadi dimasukkan dalam api baru dibakar kan minta ampun terus sampai tiba-tiba kayu batu dia berubah menjadi manusia yang cantik, manis. Baru dia bilang memang aku hitam tapi cantik, manis. Dia bilang begitu. Baru Tuhan bilang itulah anak yang terhilang, suku Dan yang terhilang dibawa kembali. Baru dia siapkan hidangan bagi mereka, lalu disiapkan hidangan bagi mereka, baru mereka makan makanan dari Tuhan punya. Di dalam roh kemarin terjadi seperti itu. Ini pemulihan kalau suku Dan yang terhilang sudah didapat kembali, pemulihan sudah dekat. Sekarang kamu orang-orang Dani harus percaya. Jangan bilang begini, itu Yepudaba itu atau Kohei itu dibunuh oleh suku Me. Padahal itu kamu sendiri yang kejar dia dari Wamena sana. Yang mengangkat tumit pertama untuk meninggikan dan menalip Yesus itu kan dari orang Dani. Jadi orang Dani harus betul-betul merendahkan diri, minta ampun, mengakui itu. Ceritanya hampir semua ada di seluruh kepulauan Papua dari Sorong Samarai. Di sebelah di Pengge hari ini ramai. Dari hamba Tuhan dari Afrika yang sudah berdoa puasa mereka sampai di Afrika, sampai di Pengge bilang begini, Tuhan bilang, aku punya saudara itu, keluarga kaum kerabat itu ada di Papua. Haleluya. Di sana sebelah itu sudah ramai. Haleluya. Kamu orang Papua sekarang ini, kamu pergi berdoa panggil-panggil nama dewa dari Roma sana, Eropa sana yang menjajah kamu, membodohi kamu, membawa kamu ke neraka. Sekarang kamu tidak percaya kepada Yesus Masih Adonai. Harus sadar dan mengerti. Kalau manusia Papua itu punya watak pikiran harus mengerti, memahami. Perkembangan teknologi iptek itu membuat dunia ini sudah telanjang. Segala sesuatu yang baik kelihatan, yang tidak baik kelihatan, yang bohong ketahuan, yang tidak bohong ketahuan semua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Di sini saya agak tegas. Supaya orang Papua itu kembali. Jangan kamu pergi lagi kepada Roma, kepada Eropa, kepada Amerika, kepada Indonesia dengan dogma doktrin yang membuat mereka bikin pemerintahan untuk menjajah. Lalu melalui politik agama mereka menjajah orang Papua. Jangan kamu fanatik dengan ini gereja-gereja ini kah, gereja itu kah. Tidak ada, firman Tuhan ada pada kita. Kita orang Me. Itu suku Me itu hidup dengan firman Tuhan. Dengan Yesua hidup dengan firman Tuhan. Orang-orang di Yerusalem hidup dengan firman Tuhan. Agama itu dibuat oleh bangsa-bangsa lain. Haleluya. Di Afrika itu mereka hidup dengan firman Tuhan. Mereka bilang itu sudah bahasa Ibrani, Israel. Firman Tuhan itu mereka hidup dengan itu, sudah menjadi budaya mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka. Bagaimana orang Me, suku Me, sudah menjadi kebiasaan. Saya lihat itu, saya ikuti firman Tuhan ini dengan kehidupan orang Me itu sama sudah. Kebiasaan hidup orang Me. Cuma orang Me sekarang ini sudah banyak bikin pencemaran, pelanggaran. Haleluya. Mari kita wajib hidup takut akan Tuhan di atas tanah Papua sambil menaruh harapan kepada Yesus Masih Adonai Raja orang Papua atau Yesus Masih Adonai hitam itu. Haleluya. Itu saja yang bisa saya bagikan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai.
Itu yang bisa saya sampaikan, bukan bagikan lagi, tapi itu yang saya sampaikan, saya lanjutkan apa yang Bapak Roh Kudus sedang memberitahukan kepada kita. Haleluya. Jangan berteriak ke Roma atau Eropa, Amerika. Haleluya. Jangan berteriak. Berteriak kepada Yahushua Amasya Adonai. Hitam itu orang Papua itu. Haleluya. Dia Raja semesta alam. Haleluya. Segala sesuatu ada pada dia. Terakhir Tuhan bilang begini. Kalau kamu kembali mengaku, dulu moyang kamu memang mengalipkan saya, menolak saya pada zamannya. Tetapi ketika kamu orang Papua kembali memanggil aku karena aku adalah keluarga dengan kamu, satu keluarga, satu utuh, maka Bapakku yang di surga itu, haleluya, akan memberikan hadiah. Hadiah Papua merdeka itu hadiah saja dan Tuhan kasih. Sekarang yang Tuhan tuntut itu kamu orang Papua percaya sungguh-sungguh Yesus itu orang Papua, haleluya. Rambut keriting, haleluya, kulit hitam. Ini orang dari luar sudah mulai lihat, bukan saja satu orang. Tadi itu dari Kalimantan, ibu dengan dia anak duanya mereka lihat. Tuhan perkenalkan ke sana, perlihatkan. Belum lagi dari Poso. Ada ibu satu dari Poso lihat itu Yesua itu kohei, dia lahir di Tage, Papua. Tuhan beritahukan sama dia semua. Suaminya datang mempraktekkan langsung ketemu dengan Yesus Masih Adonai karena kerinduan untuk ketemu dengan kohei orang Papua itu. Haleluya. Begitu pula hamba Tuhan dari Tanimbar, mereka sudah lihat. Haleluya. Begitu pula dari Seram, anak-anak dari Seram itu pernakan, mereka sudah lihat Yesua itu, Yesua itu orang Papua sudah. Anak-anak sudah lihat, banyak orang sudah mulai lihat perkara ini. Dari Ambon sudah mulai lihat, dari Bandung sudah mulai lihat, dari Bandung Ibu Elizabeth rombongan. Mereka sampai di tempatnya Yesua disalibkan. Mereka sampai datang di situ, di sini. 3 tahun mereka cari Papua itu di mana. Nah, lalu dari Elizabeth di Bandung ini memberitahukan saya Yesua akan menginjak kaki di sini tempat Yesua disalibkan. Haleluya. Itu 2014, 15. Jadi kami berdoa ini bahwa Yesua orang Papua itu bukan baru. Saudara, ini 20 tahun kami berdoa. Dan Tuhan bongkar dan memberikan jati dirinya kepada kami. Sekarang kami melihat dengan samar-samar. Tetapi nanti kita lihat dengan muka. Mari muka dengan muka baru orang Papua lihat baru. Yesua datang begini. Ternyata Yesua bilang, kamu lihat kamu kulit, sapu kulit. Kamu lihat kamu rambut, sapu rambut juga sama dengan kamu. Kamu keluarga kita. Baru nanti orang Papua betul no, kami kira ini orang ini Roma, kami kira orang Eropa, kami kira orang Belanda, kami kira orang ini. Dong bikin dong punya lagi jadi. Iya. Itu karena dosa saja buat seperti itu. Sekarang dosa kamu sudah berdoa jadi. Kamu mengenal aku dengan betul-betul dengan Paulus bilang aku akan mengenal dia dengan muka. Haleluya. Nanti tadi kita lihat ikuti itu dia mulai naik. Nanti 3 hari 3 malam itu bumi akan kegelapan. Baru dari bawah Yesua punya diri itu dia akan berubah menjadi dari ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Kota Tuhan dia akan berubah. Zaman Eden dipulihkan di sana. Haleluya. Terlalu banyak saya mau bersaksi ini semua perkara Tuhan yang akan terjadi. Yang penting kita percaya. Kita tidak melihat namun percaya perkara ini. Memang sudah diceritakan dari turun-temurun. Siapa yang tidak pernah cerita tentang jati diri sejarah orang Papua dari marga-marga suku-suku yang ada di Papua Sorong Samarai. Semua tentang kebenaran tentang Yesua juga mereka sudah cerita. Haleluya. Kalau orang tidak tahu cerita turun-temurun Yesua tentang di atas tanah Papua, itu orang yang tidak tahu budaya. Dia sudah jadi orang Eropa, dia sudah menjadi orang Indonesia, dia sudah menjadi orang Amerika, dia sudah menjadi orang ini orang Arab, dia sudah menjadi orang Belanda. Karena mereka sudah doktrin dia. Orang bilang begini, orang bilang itu kapata besta. Bagaimana? Jadi sekarang kita kembali, kita mengenal jati diri kita mengenal kita punya Yahushua Masih Adonai. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Masih Adonai. Yesus berkata, ketika beritakan namaku, ketika meterai kitab Wahyu 5 ayat yang ke 1-11 dibuka, bahwa Yesus lahir di Papua dan semua suku bangsa harus mengakui dia. Pada saat itu Bapak Yesus beritakan, ketika beritakan namaku dan jati diriku dari Papua, maka akar-akar bumi pun akan gemetar. Haleluya. Akar-akar bumi pun akan gemetar dan akan goyang. Dan ini mulai sedang terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba telah menyampaikan sehingga bangkitkan iman kasih pengharapan orang Papua. Seperti yang Bapak sudah janjikan sehingga orang Papua bangkit kembali. Hanya yang bisa melihat, mengasihi dan menghapus air mata adalah Yesua hitam dari Raja orang Papua itu sendiri. Terima kasih sehingga mereka sadar mereka memanggil Engkau dan mereka percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Yesua Masih Adonai. Terima kasih Yesua Masih Adonai Raja semesta alam yang selalu memperkenalkan dirimu kepada kami orang Papua. Bahwa Engkau adalah orang Papua. Haleluya. Hanya dalam nama Yesua kami berdoa. Amin.